Pernah nggak sih Anda ngerasa, udah ngerencanain segala sesuatunya tuh dengan bener-bener presisi? Maksud saya, Anda udah nyusun setiap langkah dari A sampai Z, ngatur timeline, nyiapin rencana cadangan, terus tiba-tiba Tiba-tiba ada variabel yang nggak terduga nih menghantam kan. nah, iya persis. Dan semuanya berantakan berkeping-keping. Dan biasanya seketika itu juga langsung muncul rasa stres, marah atau kecewa yang luar biasa membebani dada ya karena hidup nggak jalan sesuai naskah yang Anda tulis. Pertanyaannya, kenapa sih kita secara otomatis bereaksi sekeras itu? Kenapa kehilangan kendali itu rasanya menghancurkan banget? Kalau dari segi psikologis, itu sebenarnya respons yang berakar sangat dalam pada psikologi dasar kita sebagai manusia. Secara alamiah, kita itu sangat terikat atau attach pada proyeksi hasil akhir yang kita ciptakan sendiri di kepala kita. Mhm, iya bener. Kita sangat meyakini kalau skenario kita lah yang paling ideal. Jadi pas realitanya beda, ego kita terluka. Tepat banget. Nah, hari ini kita bakal ngebongkar tumpukan sumber yang secara radikal menantang insting manusia tersebut. Di penjelajahan mendalam kita kali ini, kita akan membedah sebuah kerangka pikir dari materi ceramah Ustadz Khalid Basalamah. Judulnya, Ikhlas Menerima Takdir Allah adalah Kunci Ketenangan Hati. Dan sebagai catatan aja nih buat Anda yang lagi dengerin, kita di sini sama sekali bukan untuk berkhotbah atau memihak keyakinan tertentu ya. Betul, kita posisinya netral di sini. Ya, anggap aja kita berdua ini sebagai pemandu bedah anatomi. Kita mau membedah materi ini secara objektif, memisahkan konsep filosofis, psikologis, sampai teologis dari teks aslinya. Tujuannya buat ngelihat kenapa sih gagasan dari ajaran kuno ini justru bisa jadi semacam mindset hack atau peratasan pola pikir yang paling dicari di era modern yang, ya Anda tahu sendiri, penuh banget sama epidemi kecemasan. Pendekatan yang sangat menarik. Dan kalau kita ngomongin fondasi dari mindset hack yang ditawarkan di sumber kita hari ini, itu sebenarnya bertumpu pada satu kesadaran fundamental, yaitu penerimaan terhadap takdir. Baik itu takdir yang membahagiakan, maupun yang rasanya menghancurkan. Oke. Jadi dalam kerangka berpikir ini, menerima takdir itu bukan cuma anjuran moral yang manis di bibir aja. Itu adalah syarat mutlak secara psikologis dan spiritual untuk mencapai kewarasan mental kita. Masuk akal. Mari kita langsung nukik aja ke konsep pertamanya. Untuk bisa benar-benar menerima, materi ini tuh ngajak kita mundur selangkah dan menampar ego kita dengan sebuah realitas. Realitas tentang betapa sedikitnya hal yang sebenarnya kita pahami tentang alam semesta ini Atau bahkan tentang apa yang terjadi di balik kulit kita sendiri. nah, itu dia. Ya, narasi ini memberikan penekanan yang luar biasa pada ilusi kendali manusia. Di materinya diberikan contoh anatomis yang sangat gamblang. Gini, coba Anda bayangkan, kita bernafas setiap detik, kan? Mm-mm. Tapi apakah mata Anda bisa membedakan mana molekul oksigen yang murni dan mana bakteri mikroskopis yang ikut terhirup masuk ke paru-paru? Iya jelas nggak bisa. Pasti nggak bisa. Anda makan 3 kali sehari, tapi sadarkah Anda gimana lambung dan usus Anda secara otonom memilah mana nutrisi yang harus dikirim ke darah dan mana yang harus dibuang jadi kotoran? Kita terima beres aja biasanya. Betul, ada sebuah keajaiban mekanis super kompleks di dalam tubuh kita sendiri yang bekerja murni di luar kendali dan pemahaman sadar kita. Kita nggak punya kontrol atas itu. Maksud saya, mari kita jujur aja deh sama diri kita sendiri. Kita ini kan sering banget masuk ke dapur, jalan ke kulkas, terus pas buka pintu kulkas tiba-tiba terdiam karena lupa tadi mau ngambil apa. Ya kan? Sering banget terjadi. Nah, kapasitas memori jangka pendek kita aja sering bermasalah. Terus, dengan kapasitas kognitif yang penuh keterbatasan itu, kok tiba-tiba kita ngerasa punya otoritas penuh buat jadi arsitek terbaik? Mendikte alam semesta soal gimana rencana 10 tahun ke depan kita harus berjalan tanpa celah? Bukankah itu bisa dibilang sebuah arogansi intelektual yang sangat tinggi? Wah, analogi dapur tadi sangat akurat buat ngabarin paradoks itu. Dan dari titik kesadaran akan kelemahan inilah, materi kita mengangkat referensi teologis yang sangat kuat. Disebutkan di sana, dalam surat At-Tahgabun ayat 11, yang esensinya memaparkan bahwa tidak ada satupun musibah yang terjadi di muka bumi tanpa izin dan desain dari Tuhan. Oke, terus kelanjutannya gimana? Lebih dalam lagi, sumber kita mengutip pandangan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam sebuah bab yang disebut bab kemarahan. Beliau ini merumuskan konsep yang bikin kita merenung panjang. Kata beliau, ketika seseorang marah,
memaki, atau menggerutu terhadap takdir buruknya, secara esensial di alam bawah sadar, orang itu lagi menuduh Tuhan. Menuding gimana maksudnya? Orang itu seolah berkata, engkau telah membuat keputusan yang salah untuk hidupku. Wow, serius? Jadi marah pada kenyataan itu direpresentasikan sebagai sebuah tuduhan malapraktik kepada Tuhan? Betul sekali. Wah, itu pergeseran perspektif yang masif banget. Tapi, mari kita uji konsep ini. Saya mau mewakili skeptisisme Anda yang lagi dengerin. Secara teori filosofis, menyadari batasan komprehensi kita itu masuk akal. Tapi praktisnya gimana? Maksudnya di dunia nyata. Iya, dunia nyata. Gimana pas kita dihadapkan pada kejadian yang benar-benar bikin kita berdarah-darah secara emosional? Kayak kena PHK mendadak, kehilangan bisnis yang udah dibangun puluhan tahun, atau kecelakaan berat. Gimana mungkin penderitaan seberat itu dipaksa buat dilabeli sebagai sesuatu yang baik? Itu pertanyaan yang valid. Untuk merespons skeptisisme itu, sumber kita mengutip ayat yang sangat terkenal. Dari surat Al-Baqarah ayat 216. Ayat ini secara tajam menyoroti blind spot atau titik buta manusia. Bunyinya gimana? Kurang lebih bunyinya begini, bisa jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu amat baik bagimu, dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu amat buruk bagimu. Oke. Nah, konsep ini kemudian dibedah secara mekanis oleh seorang ulama bernama Al-Fadl bin Sahal. Dia merumuskan bahwa di dalam setiap penderitaan yang kita alami, selalu ada sistem nilai yang bekerja yang terdiri dari 6 manfaat tersembunyi. 6 manfaat. Jujur ya, saya sering banget ngeliat daftar manfaat penderitaan yang kedengarannya super klise. Jadi, apa dong mekanisme psikologis yang sebenarnya ditawarkan dari poin-poin itu? Biar nggak cuma jadi sekedar kata-kata mutiara. Kita nggak perlu daftarin semuanya kayak baca indeks buku, tapi mari kita lihat mekanisme dari poin-poin terkuatnya. Salah satu yang paling relevan buat manusia modern adalah gimana penderitaan itu secara paksa meriset tolok ukur kebahagiaan kita. Al-Fadl bin Sahal menyebutnya sebagai pengingat besarnya nikmat. Oke. Saya ngerti arahnya. Kalau di dunia psikologi modern, kita nyebut fenomena ini sebagai adaptasi hedonik kan? Persis. Kita ini kan gampang banget terbiasa sama kenyamanan. Udah punya AC, jadi biasa aja. Punya mobil, biasa aja. Itu jadi standar baru kita sampai akhirnya kita berhenti mensyukurinya. Kita tuh baru sadar betapa mewahnya bisa bernafas lega dari hidung pas kita lagi kena flu berat sampai mampet total. Nah, penderitaan meruntuhkan adaptasi hedonik tersebut. Kita dipaksa turun dari awan kenyamanan kita. Poin lainnya, ujian itu berfungsi sebagai alarm dari kelalaian. Alarm kelalaian? Iya. Ketika hidup terlalu nyaman, manusia tuh cenderung berjalan pakai mode autopilot. Kita kehilangan kewaspadaan spiritual dan juga kehilangan empati. Sebuah krisis seringkali memecahkan gelembung narsisme kita. Oh, menarik. Krisis itu memaksa kita buat ngevaluasi ulang prioritas hidup, mengikis dosa atau kesalahan masa lalu, melalui proses kesabaran, dan memunculkan dorongan empati untuk bantu orang lain. Kenapa? Karena kita akhirnya ngerasain sendiri rasanya ada di bawah sana. Itu reframing kognitif yang luar biasa ya. Jadi, penderitaan bukan lagi sekedar nasib buruk yang acap, tapi justru semacam alat kalibrasi untuk jiwa kita. Dan ngomong-ngomong, yang bikin saya benar-benar terkesan waktu pelajari materi ini adalah gimana kerangka berpikir ini dieksekusi secara praktis di kehidupan sehari-hari mereka. Anda merujuk ke ritual doa itu ya? Betul, khususnya ritual doa yang disebut istikharoh. Ini kan bukan sekedar doa minta petunjuk biasa yang sering kita lakuin. Ya, doa istikharoh ini esensial banget. Biasanya ini dipraktekkan pas seseorang ada di persimpangan keputusan yang besar, kayak mau milih pasangan hidup, atau mau nentuin pindah jalur karir atau enggak. Tapi kejeniusan psikologis dari doa ini justru letaknya ada di kalimat penutupnya. Nah, buat Anda yang belum tahu, kalimat penutup doa itu bunyinya kurang lebih gini. Jika pilihan ini buruk bagiku, jauhkanlah ia dariku. Lalu buatlah hatiku ridho atau rela dengan keputusanmu. Itu dia intinya, buatlah hatiku ridho. Menurut saya ini yang ngebedain dari doa konvensional. Biasanya kan kita memohon dan nuntut hasil akhir yang memuaskan ego kita. Kayak Tuhan tolong golkan proyek ini. Tapi di sini pemohon meminta supaya Tuhan mengintervensi kapasitas hati mereka. Kalau hasilnya harus gagal, mereka minta agar hati mereka diperluas buat bisa merangkul kegagalan itu tanpa jadi hancur. Saya bisa bilang itu adalah puncak dari kecerdasan emosional yang dibalut spiritualitas. Anda secara aktif berusaha, Anda punya intensi yang sangat jelas,
Tapi di penghujung hari, Anda secara sadar melepaskan kelekatan atau attachment yang beracun pada satu skenario hasil yang spesifik. Wah, dalam banget ya. Tapi mari kita bawa diskusi ini ke realitas yang agak lebih gelap dikit. Konsep 6 manfaat tadi, terus doa istikharah, itu mungkin kerasa masih bisa diaplikasikan untuk masalah-masalah sehari-hari. Tapi kalau untuk masalah yang jauh lebih berat, Iya. gimana ketika seseorang dihadapkan pada krisis eksistensial yang membekas seumur hidup? Sebut aja, udah bertahun-tahun nyoba punya anak, tapi secara medis dinyatakan mustahil. Atau dibatalkan pernikahannya pas hari H. Atau harus nerima kondisi fisik bawaan seperti difabel yang sifatnya permanen. Situasi-situasi yang meruntuhkan dunia seseorang ya. Betul, pada titik keputusasaan sepekat itu, gimana sih cara seseorang bisa meyakinkan dirinya kalau nasibnya itu bukan sebuah hukuman dari Tuhan yang tiran? Itu kebuntuan emosional yang sangat-sangat valid. Dan untuk menjawabnya, materi kita ini membawa kita pada sebuah narasi historis dari era Nabi yang menurut saya sangat visual dan penuh emosi. Boleh diceritain detailnya? Tentu, coba Anda bayangkan, sebuah padang pasir pasca pertempuran. Debu mengepul di mana-mana, panas terik khas gurun yang membakar kulit, orang-orang lalu lalang, dan kepanikan terjadi di mana-mana. Kacau balau ya suasananya? Sangat kacau. Nah, di tengah kekacauan itu, ada seorang wanita yang menjadi tawanan perang. Dia lagi panik luar biasa karena kehilangan bayinya. Dia berlari ke sana kemari, nyari di antara kerumunan orang banyak. Sampai akhirnya, dia nemuin bayinya. Terus apa yang dia lakuin? Tanpa memedemikian keadaan sekitarnya, dia langsung lari, mendekap bayi itu erat-erat, dan menyusuinya dengan penuh kelegaan. Itu adegan yang jujur aja, penuh dengan kerentanan dan kasih sayang absolut dari seorang ibu. Dan momen itulah yang ditangkap oleh Nabi yang kebetulan sedang melihatnya. Beliau menoleh ke para sahabatnya, lalu melempar sebuah pertanyaan retoris. Beliau nanya, mungkinkah ibu ini dengan sengaja melemparkan anak yang sedang didekapnya ini ke dalam kobaran api yang menyala? Iya, insting manusia manapun pasti bakal jawab nggak mungkin lah. Jangankan dilempar ke api. Kalau ada bahaya aja, sang ibu pasti bakal ngorbanin dirinya sendiri demi ngelindungin bayi itu. Persis. Dan disitulah Nabi memberikan resolusi yang pada akhirnya menjadi pilar fundamental dari teologi rahmat di dalam sumber ini. Beliau berkata, ketahuilah bahwa kasih sayang Tuhan kepada kalian jauh melebihi kasih sayang ibu yang panik ini kepada bayinya. Buat saya ini benar-benar aha momen yang paling berdampak dari semua materi ini. Mari kita hubungin ini sama pertanyaan saya sebelumnya soal hukuman. Gimana tuh korelasinya menurut Anda? Gini, kalau kita mengkalibrasi ulang asumsi dasar kita, bahwa sutradara dari alam semesta ini punya kasih sayang yang jauh melampaui ibu tawanan tadi, maka apa yang selama ini kita tangisi sebagai tragedi besar, mungkin maknanya sama sekali beda. Betul sekali. Misalnya nih, ketika Anda batal menikah sama orang yang sangat-sangat Anda cintai, itu bukan hukuman. Itu adalah Tuhan yang seperti ibu tadi, lagi narik Anda menjauh karena dia melihat ada api masa depan yang bakal ngehancurin Anda. Api yang jelas nggak bisa dilihat oleh mata kita yang serba terbatas ini. Analisis yang brilian. Penolakan itu seringkali justru adalah bentuk proteksi tingkat tertinggi. Materi ini menambahkan satu prinsip mutlak. Rahmat atau kasih sayangnya selalu mendahului murkanya. Bahkan untuk orang yang banyak salah. Bahkan untuk pendosa sekalipun. Bagi seseorang yang hidupnya penuh kesalahan, sebuah kegagalan monumental itu bisa jadi adalah sebuah intervensi rem darurat dari Tuhan. Tujuannya buat ngentiin mereka dari kecepatan tinggi yang menuju kehancuran yang tak bisa diperbaiki. Jadi bisa dibilang, penderitaan adalah sebuah penyelamatan. Tapi tunggu, saya mau sedikit berdebat di sini. Dan saya yakin Anda yang lagi dengerin juga kepikiran hal yang sama. Silakan. Kalau Tuhan memang niatnya mau nyelamatin kita, dan dia itu punya kuasa tak terbatas, tahu segalanya tentang kapasitas kita, terus buat apa semua ujian ini? Maksudnya kenapa repot-repot pakai ujian segala? Iya dong, kenapa dia harus membiarkan kita ngelewatin rasa sakit yang berdarah-darah itu cuma demi pembuktian? Kenapa nggak langsung aja dikasih yang terbaik tanpa harus ada yang terluka? Kan dia maha tahu. Itu logika analitis yang sangat tajam. Mengapa yang maha tahu butuh validasi dari manusia? Nah, materi kita ini ngejawabnya dengan ngajak kita melihat mekanisme gimana kualitas sebuah entitas itu dibentuk dan dikurasi di alam semesta ini.
Tapi tolong kasih saya analogi yang nggak klise ya. Tolong jangan bilang ini kayak anak sekolahan yang butuh ujian ngerjain soal buat naik kelas, karena jujur aja penderitaan hidup itu jauh lebih kompleks dari sekedar lembar jawaban pilihan ganda. Oke. Saya kasih analogi yang berbeda. Bayangkan ini seperti industri perakitan mesin pesawat terbang komersial yang super canggih. Oke, mesin pesawat, terus? Ketika sebuah purwarupa mesin pesawat selesai dirakit, mesin itu nggak mungkin langsung ditempelkan pada sayap pesawat, lalu diterbangkan ngebawa ratusan penumpang di dalamnya, kan? Pasti bahaya banget kalau langsung terbang. Tentu. Mesin itu harus dimasukkan ke dalam ruang uji coba dulu. Ia dibakar dengan suhu yang ekstrem, dilempari bongkahan es, dan dipaksa berputar melebihi batas redline atau kapasitas maksimalnya, di overdrive. Pertanyaannya, kenapa teknisi ngelakuin penyiksaan mesin ini? Apa karena mereka benci sama mesin ciptaan mereka sendiri? Ya enggak lah, justru untuk ngecek keamanannya. Tepat. Justru untuk memastikan kalau mesin tersebut memiliki kualitas metalurgi yang pantas dan sanggup menahan tekanan luar biasa di ketinggian 30.000 kaki tanpa hancur berantakan. Saya suka banget sama metafora stress test itu. Jadi penderitaan atau musibah itu adalah ruang uji coba kelayakan buat jiwa kita ya. Sangat tepat. Dan secara teologis, sumber kita mengutip surat Al-Ankabut yang dengan tegas menyatakan bahwa manusia itu tidak akan dibiarkan begitu saja mengklaim dirinya beriman atau berkualitas tinggi tanpa dimasukkan ke dalam ruang uji coba tersebut. Menarik. Tuhan memang tahu kapasitas Anda dari awal, tetapi uji coba itu fungsinya untuk mendemonstrasikan kapasitas tersebut kepada diri Anda sendiri dan kepada realitas, agar buktinya nyata. Nah, ini sebenarnya menjelaskan cerita historis berikutnya yang ada di dalam materi. Cerita tentang kontras antara Perang Badar dan Perang Uhud. Di sana disebutin ada kelompok orang yang nggak sempat ikutan tempur di Perang Badar, lalu mereka mulai banyak ngongong. Betul sekali. Perang Badar itu kan kemenangan epik yang luar biasa. Nah, mereka yang tertinggal ini merasa kehilangan momentum glorifikasi. Mereka jadinya sesumbar dengan lantang di publik. Sesumbarnya kayak gimana? Mereka bersumpah kalau ada pertempuran lagi nanti, mereka akan maju di garis paling depan dan rela mati demi prinsip keyakinannya. Ini mah kayak fenomena keyboard warrior di era digital sekarang kan? Gampang banget ngetik deklarasi idealisme tinggi, ngeritik orang sana-sini, dan sumpah bakal ngelakuin hal heroik pas kita lagi duduk nyaman minum kopi di balik layar. Sangat relevan. Bicara itu murah, tetapi di sini ditekankan, Tuhan tidak menilai narasi manis yang diklaim oleh manusia. Dia menilai eksekusi di lapangan. Setahun kemudian, Perang Uhud beneran meletus. Dan tekanannya beda dari Badar kan? Jauh berbeda. Pasukan justru terdesak, dilanda kepanikan, dan nyaris kalah total. Nah, di ruang uji coba dengan tekanan ekstrim inilah realita menelanjangi ilusi mereka. Banyak dari mereka yang dulu sesumbar luar biasa itu justru malah mundur berbalik arah kabur. Gagal stress test berarti? Benar. Tapi di saat yang sama, ujian berat itu memunculkan kualitas emas murni dari tokoh-tokoh seperti Anas bin Nadar dan Hamzah. Mereka ini yang membuktikan janji mereka dan bertarung mati-matian hingga titik darah penghabisan. Mereka yang benar-benar lulus ujian ya. Tapi ngomongin soal ujian, kalau pertempuran fisik berdarah kayak gitu mungkin kerasa sangat ekstrim dan jauh dari kita ya. Tapi ada sebuah narasi di materi ini tentang ujian domestik yang jujur aja, pas baca itu saya sampai harus ngulang kalimatnya karena begitu mencengangkan. Oh, saya tahu kemana arahnya. Kisah pria dan istri difabelnya. Iya, tolong dong bantu saya membedah cerita ini. Ini adalah narasi tentang ketahanan psikologis atau resiliensi di ranah yang paling sunyi, yaitu rumah tangga. Diceritakan, ada seorang pria muda. Dia ini murid dari seorang ulama besar. Dia dijodohkan secara buta. Nggak pernah ketemu sebelumnya berarti ya? Betul. Dan malam pertama pernikahannya malah jadi pengungkapan yang traumatis banget buat dia. Begitu ketemu istrinya, dia mendapati kalau istrinya ternyata menderita 11 kecacatan fisik bawaan. Tunggu sebentar. 11 kecacatan, ada lumpuh, buta, dan lainnya itu. Iya, komplikasi fisik yang sangat berat. Oke, saya bakal mainin peran sebagai devil's advocate di sini. Di era psikiatri modern sekarang, kita ini kan sering banget diperingatkan soal bahaya toxic positivity atau sindrom pengorbanan martir yang malah ngerusak diri sendiri.
Kalau seseorang milih bertahan sama pasangan yang lumpuh dan buta, hidup puluhan tahun tanpa keintiman fisik yang normal, bukankah orang modern zaman now bakal mikir, ngapain sih pria ini sekonyol itu buang-buang masa mudanya? Kenapa materi ini malah memposisikan tindakannya itu sebagai puncak kemuliaan? Apa bedanya pasrah buta yang merugikan sama resiliensi spiritual yang dibilang tadi? Itu pertanyaan kritis yang sangat krusial. Batasnya ada pada intensi dan kapasitas penerimaan sadar orang tersebut. Maksudnya? Gini, kalau pria itu menggerutu, nyalahin nasib terus, dan hidupnya dipenuhi depresi setiap hari, sambil ngerawat istrinya cuma karena merasa terpaksa, nah itu baru namanya kepasrahan buta. Itu pasti bakal ngehancurin mentalnya, itu toksik. Masuk akal. Tapi masalahnya, pria di kisah ini nggak melakukan itu sama sekali. Di malam itu, sang istri merangkak megang kakinya, memohon sambil nangis untuk nggak diceraikan. Dia cuma pengen mempertahankan statusnya sebagai seorang istri sebelum dia meninggal. Dan pria ini merespons murni dari mata air belas kasih. Wow! Selama 10 tahun penuh, ia merawat istrinya dalam diam. Dia bahkan menyembunyikan kondisi istrinya dari publik demi melindungi martabat si wanita tersebut. Jadi ini bukan toxic positivity. Ini adalah ketahanan empati yang disengaja. Kesabaran yang aktif ya. Dan yang bikin merinding, materi ini nyatet kalau setelah 10 tahun merawat, di hari pertama setelah istrinya wafat, panggung pembuktian uji cobanya ini selesai. Dan kompensasinya... Kompensasinya luar biasa, berbanding terbalik sama penderitaannya. Pundi-pundi rezeki finansialnya meledak tak terbendung setelah itu. Dan gak cuma finansial, secara keilmuan, majelisnya tiba-tiba dipenuhi oleh ribuan murid. Otoritas keilmuannya meroket, bahkan disebut-sebut melampaui ketenaran gurunya sendiri. Jadi materi ini megasin kalau ledakan kompensasi itu adalah respon langsung dari Tuhan karena kapasitasnya lewatin stres tes tanpa komplain ya? Tepat sekali. Nah, kalau kisah pria tadi kan merepresentasikan kesabaran pasif di dalam rumah ya. Saya melihat ada satu lagi catatan epik di materi ini yang menggeser definisi resiliensi jadi sesuatu yang sangat agresif dan bebas di luar sana. Kisah Asma binti Abu Bakar dan putranya Abdullah bin Zubair. Iya. Kisah itu adalah demonstrasi dari resiliensi psikologis absolut. Biar saya yang ceritain ya, biar gampang ngebayanginnya, karena ini tuh sinematik banget. Jadi Asma ini adalah seorang ibu yang matanya udah menua dan buta total. Putranya, si Abdullah, adalah pemimpin pasukan yang keadaannya lagi dikepung oleh pasukan tirani besar di Mekah. Posisi mereka udah terjepit, menghadapi kematian yang udah hampir pasti. Di momen genting itu, sang anak mendatangi ibunya yang buta ini untuk minta nasihat terakhir sebelum bertempur. Dan apa yang dilakukan ibunya? Nah, ibunya ini nggak nangis histeris nyuruh anaknya sembunyi atau kabur. Waktu sang ibu ngerabat tubuh anaknya dan sadar kalau anaknya lagi pakai baju besi pelindung, ibu yang buta ini, yang ketangguhan hatinya benar-benar sulit dicerna akal sehat, malah merintahin anaknya buat melucuti baju besi itu. Nyuruh buka baju besi di tengah perang? Iya, dia bilang kalau anaknya benar-benar maju berjuang demi akhirat dan demi prinsip agamanya, baju besi itu cuma nunjukin kalau dia masih ada rasa takut. Sang anak dengerin, akhirnya dia beneran maju tanpa pelindung dan gugur di medan tempur hari itu. Maksud saya, wah kerangka psikologis macam apa coba yang dibutuhkan seorang ibu sampai rela ngelepas anaknya pada kematian dengan cara kayak gitu? Itulah yang di dalam materi ini disebut sebagai keyakinan yang tidak bisa dinegosiasi terhadap takdir. Asma itu tidak melihat kematian anaknya di dunia sebagai titik akhir yang absolut. Terus dia ngelihatnya sebagai apa? Sebagai sebuah pintu gerbang. Makanya, di sini materi ini memperkenalkan formula spiritual penting. Beratnya ujian yang dialami seseorang itu selalu berbanding lurus dengan kapasitas dan kekuatan imannya. Oh, jadi makin kuat iman, makin berat stres tesnya? Persis. Tokoh-tokoh dengan integritas iman tertinggi, mulai dari para nabi, Yahya yang dibunuh, sampai ilmuwan besar kayak Imam Ahmad yang rela disiksa dan dicambuk berdarah-darah demi mempertahankan kemurnian ilmunya, mereka ini selalu dimasukkan ke dalam ruang uji coba dengan suhu yang paling ekstrim. Tapi pertanyaannya, kok bisa mereka tetap tegar? Bahkan ada yang masih bisa senyum di bawah siksaan seberat itu. Karena mereka memiliki apa yang saya suka sebut sebagai perspektif futuristik ekstrim. Futuristik gimana? Sumber materi ini mengutip sebuah riwayat yang, menurut saya, sangat mengguncang pikiran kita. Ini dari riwayat Baihaqi. Isinya adalah gambaran tentang situasi di hari kiamat nanti.
Diceritakan kelak, orang-orang yang selama di dunia ini punya hidup yang mulus, nyaman, hartanya banyak, badannya sehat jasmani, dan minim tragedi, mereka akan berdiri menyaksikan pembagian kompensasi dari Tuhan. Oke. Dan ketika mereka melihat betapa masif, betapa megah, dan tak terbayangkannya hadiah yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang waktu di dunianya, cacat, sakit parah, atau menderita, orang-orang yang dulunya sehat ini mendadak dilanda rasa penyesalan eksistensial yang luar biasa. Saking takjubnya lihat hadiah itu, mereka sampai ngebatin ngarep sesuatu yang gila. Narap apa tuh? Mereka berharap, seandainya aja waktu di dunia dulu, kulit tubuh kami dipotong dan digunting-gunting menggunakan gunting besi. Asalkan kami bisa dapat kompensasi sebesar ini sekarang. Gunting-gunting saking irinya ngelihat bayaran buat penderitaan itu. Wah, itu visual yang sangat brutal ya. Tapi di saat yang sama, itu juga sebuah jangkar harapan yang luar biasa kuat. Kalau kita benar-benar menginternalisasi visual ini, mustahil sih kita mandang kesakitan fisik atau kegagalan kita di dunia dengan cara yang sama lagi. Pasti sudut pandangnya langsung berubah 180 derajat. Bener. Dan ngomongin soal internalisasi, saya nemu satu observasi antropologis yang sangat memikat dari catatan sumber kita. Ini bukan dari orang dalam, tapi pandangan dari pihak luar. Dari seorang mu'alaf yang baru aja masuk ke dalam sistem kepercayaan Islam ini. Apa yang bikin mu'alaf tersebut terkejut? Dia ini takjub banget mantau arsitektur psikologis orang-orang yang bener-bener ngejalanin konsep takdir ini. Dia mencatat ada semacam ritme yang konsisten. Ritme seperti apa? Saat kelompok ini disiram kelimpahan nikmat materi, mereka malah menunduk dalam rasa syukur, sama sekali tanpa arogansi. Tapi saat mereka dihempas tragedi, mereka ngeresapinnya dengan ketabahan bak karang. Nah, tapi yang paling bikin dia tercengang adalah kecepatan recovery-nya. Daya lentingnya ya? Betul, daya lentingnya. Mereka ini adalah kelompok manusia yang paling cepat bangkit setelah jatuh hancur. Kenapa bisa gitu? Karena secara teologis, berputus asa atau kehilangan harapan pada rahmat Tuhan itu dilabeli sebagai dosa besar di agama mereka. Wah, Anda baru saja menyentuh inti dari mekanisme pertahanan diri yang sangat ampuh. Dalam pandangan hidup ini, secara harfiah, Anda tidak diberi kemewahan atau bahkan izin untuk berputus asa. Nggak boleh ngibarin bendera putih ya? Betul. Karena dalam pemahaman mereka, keputusasaan itu adalah wujud dari kemalasan spiritual. Kalimat yang mematikan, keputusasaan adalah kemalasan spiritual. Tapi tunggu deh, sebelum kita merangkum semuanya, kayaknya ada satu paradoks terakhir yang sangat vital tapi jujur aja sering kelewatan. Apa itu? Dari tadi kan kita panjang lebar ngebahas ujian, tapi formatnya selalu musibah, tragedi, atau kemalangan kan? Betul. Padahal, materi ini dengan tegas memperingatkan kalau hal yang sebaliknya juga berlaku sama. Kesuksesan, kekayaan, kelancaran bisnis, itu sendiri sebenarnya adalah sebuah ujian, yang tekanannya itu bisa sama merusaknya, atau bahkan lebih parah dari musibah. Wah, ini adalah jebakan Batman terbesar dalam sejarah kehidupan manusia. Kesuksesan sering bikin kita lengah. Di materi ini juga diangkat sebuah kisah epik sebagai studi kasus, yaitu kisah Nabi Sulaiman. Beliau kan pemimpin super kaya ya? Sangat adidaya, punya akses kekuasaan dan kekayaan yang nggak ada tandingannya. Dalam satu fragmen kisahnya, Nabi Sulaiman berhasil mendemonstrasikan sebuah keajaiban teknologi atau mujizat ya, yang luar biasa. Dia berhasil mindahin singgasana megahnya Ratu Balkis dari negara Yaman ke Palestina cuma dalam waktu sekejap mata. Pencapaian mutlak itu mah. Coba bayangin kalau dia itu politisi atau miliarder zaman sekarang. Wah, kita pasti udah lihat konferensi pers besar-besaran, masuk cover majalah, deklarasi superioritas, dan selebrasi ego gede-gedean di semua platform media sosial. Pasti langsung viral flexingnya. Tapi, perhatikan apa respons kognitif pertama yang keluar dari mulut Sulaiman saat ngelihat singgasana itu tiba-tiba muncul di depannya. Dia nggak tepuk dada dan ngeklaim kehebatan pribadinya. Terus dia bilang apa? Dia justru berkata, ini adalah cobaan. Ini adalah stres tes dari Tuhanku. Untuk mengujiku, apakah aku akan merespons pencapaian spektakuler ini dengan rasa syukur atau justru menjadi kufur, alias jadi angkuh dan merasa diriku ini udah nggak butuh Tuhan lagi. Oh, wow. Jadi pencapaian yang paling luar biasa sekalipun, itu bukanlah sebuah medali penyelesaian. Itu cuma lembaran soal ujian yang dicetak pakai tinta emas.
Tragedi itu menguji apakah kita bakal marah sama Tuhan, sementara keberhasilan dan kesuksesan nguji apakah kita bakal ngelupain Dia. Kesimpulan yang sangat indah dan mendalam. Mari kita tarik garis merah dari keseluruhan penjelajahan seru kita hari ini. Mulai dari kebodohan kita soal anatomi organ tubuh kita sendiri, lalu paradoks bahwa setiap luka itu nyembunyiin kebaikan, ilusi kasih sayang manusia yang gak ada apa-apanya dibanding kasih sayang sang pencipta, sampai pemahaman kalau alam semesta ini hanyalah sebuah ruang kalibrasi, ruang stres tes kualitas manusia. Iya, kesimpulan besarnya memang harus dijabarkan dengan jelas ke audiens. Menerima takdir itu sama sekali bukan tentang kepasrahan fatalistik yang malas. Bukan pasrah buta ya? Sama sekali bukan. Ini bukan tentang duduk manis nerima nasib ditindas, atau kita sakit diam aja berhenti berobat karena mikir, emang udah takdirnya sakit. Bukan begitu konsepnya. Benar, ini tuh justru bentuk resiliensi, ketahanan mental di tingkat yang paling tinggi. Ini adalah manuver psikologis yang brilian, di mana kita diajak untuk memahami aturan main kehidupan. Kita dituntut untuk terus berikhtiar, kerja keras banting tulang, cari dokter spesialis terbaik kalau sakit, nyusun bisnis plan yang paling matang. Tetapi, di detik yang sama, kita secara sadar mencabut colokan ego kita yang selalu nuntut hasil harus sesuai ekspektasi. Melakukan bagian kita, lalu membiarkan Tuhan melakukan bagiannya. Tepat, kita lakuin bagian kita sekuat tenaga di lapangan, terus biarin sang penulis skenario ngurusin hasil akhirnya. Nah, sambil kita nutup sesi yang sangat intens ini, saya mau menanamkan satu pemikiran provokatif nih buat Anda renungkan malam ini. Silakan. Sepanjang hidup kita, kebudayaan modern kita, media sosial, sampai industri motivator itu terus-terusan mencekoki kita dengan satu janji. Bahwa kesuksesan sejati itu berarti Anda bisa memegang kendali penuh atas segalanya. Mengendalikan cuaca karir Anda, ngatur mikromanajemen citra publik Anda, sampai seolah-olah bisa memprediksi masa depan tanpa nyisain ruang buat misteri kehidupan. Tapi sadar nggak sih, pengejaran atas kendali mutlak inilah yang secara paradoks justru melahirkan generasi manusia yang paling cemas, paling stres, dan paling gampang depresi di sepanjang sejarah. Ironi yang menyedihkan ya. Banget. Nah, pertanyaan terakhir saya buat Anda. Kalau hasrat untuk jadi penguasa atas hidup kita sendiri, itu pada dasarnya cuma sebuah ilusi raksasa yang pelan-pelan menggerogoti kewarasan jiwa kita? Mungkinkah kalau kemerdekaan mental yang paling radikal, kedamaian hati yang selama ini mati-matian Anda cari, justru hanya bisa ditemuin pas Anda punya keberanian buat menyerah? Keberanian untuk secara sadar ngelepasin kendali pada hal-hal yang jujur aja memang sejak awal nggak pernah benar-benar jadi milik Anda. Terima kasih banyak Anda udah ikutan nyelam dan ngebedah gagasan yang menakjubkan ini bareng-bareng sama kami. Sampai jumpa di penjelajahan mendalam kita berikutnya.